Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal indari wal busra wa anzala alaihil kitabal mustabina hudaw wa dzikra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, mari kita awali kajian kita dengan baca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ala dini wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini pada surat At-Tariq. Pada surat At-Tariq ini berbicara tentang asal usul manusia. Kita asalnya dari mana dan kita akan pergi kemana. Sekarang kita ada di mana? Yang jelas kita ada di dunia, ada di muka bumi yang kita ditakdirkan oleh Allah jadi manusia. Manusia yang fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, sesempurna-sempurna bentuk makhluk Allah. Jadi kita ini alhamdulillah diciptakan sebagai orang, sebagai manusia, termasuk makhluk yang mulia, indah dan mulia. Inilah keberadaan kita pada hari ini. Kita diajak untuk melihat ke belakang. Dulu kita dari mana? Asalnya dari apa? Orang agar supaya kenal asal usulnya, agar supaya tidak sombong. Orang kalau tidak tahu asal usulnya biasanya sombong. Ya, tahu-tahu jadi orang hebat. Padahal dulu tidak hebat. Apa yang akan dijelaskan oleh Allah di sini nanti akan kita ketahui. Yang kedua, kita nanti akan kemana setelah menjelajahi dunia ini. Kita mondar-mandir hidup di dunia. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, atau bahkan ada yang lebih dari 70 tahun. Tetapi jarang yang lebih dari 70 tahun. Yang banyak mayoritasnya di bawah. Artinya hidup ini sebentar. Kalau kita lihat usia bumi ini kan ribuan tahun. Sekarang saja Masehi 2024 tahun. Yang perhitungan Komariah 1445 menjelang 1446. Artinya 15 abad kalau kita ngitung dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak dan saudara sekalian, ternyata kita hidup ini cuma sebentar dibanding dengan usia bumi, usia dunia yang ribuan tahun ini. Kita cuma sepenggal kisah
Kalau orang perjalanan itu di halte, antara halte yang satu dengan halte yang lain. Di Margonda saja ini ada berapa halte? Tidak jauh sudah ada halte. Kalau lampu merah tidak jauh ketemu lampu merah. Kalau naik kereta ada stasiun. Stasiun pendek-pendek. Stasiun Depok saja Depok Lama. Habis itu Depok Baru, habis itu Pondok Cina, terus UI dan seterusnya sampai Jakarta. Pendek-pendek. Nah, kita ini bagian dari etape stasiun tadi. Taruhlah kita kalau berangkat dari stasiun Depok Lama, paling jauh kita ke stasiun Depok Baru. Andai kata lebih, paling cuma ke Pondok Cina yang di seberang sono itu. Ya. Nah, ini etape kehidupan, proses perjalanan ini sebenarnya sangat pendek. Nah, persoalannya bagaimana kita mengisi etape yang pendek ini tapi dengan amalan-amalan yang berkualitas. Untuk apa? Untuk bekal yang akan jauh. Ya, kalau dalam ayat yang lain itu qaddamat lighot. Kita disuruh melihat masa lalu untuk kepentingan masa yang akan datang. Nah, sekurang-kurangnya hari ini kita melihat masa lalu kita apa, nanti kedepannya kita bagaimana. Itu kita bahas di dalam kajian surat At-Thariq ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Wat-Thariq, ya, diambil dari bunyi ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wat-thariq. Demi langit dan demi sesuatu yang datang di malam hari. Wa ma adraka mat-thariq. Dan tahukah Anda, tahukah kamu wahai Muhammad, apa itu yang dimaksud At-Thariq di dalam ayat ini, di dalam surat ini? An-Najmu Saqib, yaitu bintang yang menembus. Ya, bintang itu pada umumnya ya datangnya di malam hari, menembus kegelapan. Karena malam itu pada aslinya adalah gelap. Ya, gelap. Nah, tapi di tengah kegelapan masih ada benda yang bisa kita lihat, yaitu bintang-bintang tadi, an-najm atau an-nujum, ya. Jadi banyak bintang-bintang yang sebenarnya itu adalah planet yang besar-besar, tapi karena jaraknya sangat jauh kelihatannya kecil. Jadi bintang itu besar, Pak. Bahkan ada yang lebih besar dari bumi yang kita pijak ini. Tapi kelihatannya kok kecil. Ini hukum umum. Orang itu kalau kelihatan dari jauh kelihatannya kecil. Tapi kalau kita samperin, kita deketin, ternyata besar. Nah, itu salah satu kekurangan daripada penglihatan mata kita. Mata kita tidak bisa menjangkau yang jauh. Apalagi kalau sedang polusi kemarin, polusi udara, sampai ada yang jarak pandangnya tidak jauh, ya, untuk menatap jarak jauh gelap, ya, kelihatannya hanya yang pendek, ya. Sama dengan kalau di malam hari kita jarak pandangnya sangat pendek atau sangat dekat karena ada kegelapan tadi. Nah, bintang-bintang itu bisa menembus kegelapan tadi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ini adalah sumpah Allah sebelum Allah menyampaikan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tidaklah setiap jiwa, setiap diri manusia ini kecuali ada hafid, malaikat yang diserai untuk menjaga. Kullu nafsin. Dalam ayat lain ada kullu nafsin dha'iqatul maut.
setiap jiwa, setiap makhluk hidup pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin, bagi setiap, berarti kita yang hadir ini, setiap orang, setiap diri kita ini dijaga oleh malaikat, ya, diawasin oleh malaikat. Bahkan malaikat ada yang kerjaannya ngasih duit, ngasih rizki, ngasih kesenangan, ngasih kebahagiaan. Namanya malaikat rahmat, yang membawa rahmat, ditugasin oleh Allah. Jadi kapan manusia nafsin tadi, seseorang membutuhkan sesuatu, kita butuh makan karena lapar, malaikat yang ngasih makanan. Ya Pak, kan saya disediakan istri saya. Itu kan wasilah saja, perantara. Atau ya saya kan makannya di restoran, yang ngasih ya restoran, saya bayar. Nah, mau di restoran, mau di rumah sendiri, mau di rumah teman, mau di mana saja, sebenarnya malaikat yang telah menyediakan itu, diperintah oleh Allah. Bahkan ada orang yang dihalangi bagaimana agar supaya tidak bisa makan. Udah ada makanan, dikasih makan, tapi tidak ketelen. Tidak apa? Tidak ketelen. Jangankan orang sakit, orang lagi sedih saja, ini nggak sakit fisik, nggak sakit demam, nggak sakit panas, nggak sakit apa, lagi sedih, lagi nggak enak pikiran, itu makan juga nggak ketelen, ya, nggak ketelen. Apalagi misalnya makan di hadapan orang yang lagi tidak kita suka, ya, ada istilahnya orang sini orang yang nyebelin, ya, ada nggak orang yang nyebelin, ya, yang nyebelin, sebel, kita disuruh makan, ya disuruh tapi nggak ketelen makanannya, padahal enak gitu, ya, ada nasinya yang empuk, kemudian lauknya yang lezat, belum tentu ketelen. Bahkan kadang-kadang malah enggan, nggak mau. Ayo Pak, makan Pak, ambil Pak, silakan Pak. Dalam hatinya ogah, ya, menolak secara halus. Nah, itu menjadi rahasia hati, ya, sehingga ditanya, kenapa ya Bapak ini kok disuruh makan nggak mau? Padahal ada semur daging, ada semur jengkol, ada ceplok telur, ada pete segala macam. Ini kan makanan yang lezat, tapi kok dia nggak mau ngambil sedikit pun, ya, karena dia sebel. Kita tidak tahu, itu termasuk dhamir, termasuk rahasia hati. Semua orang punya rahasia, ya, banyak rahasia diri kita yang tidak kita ungkap. Tapi bagaimana kenyataannya nanti? Allah akan mengungkap suatu saat rahasia yang pernah kita rahasiakan di muka bumi ini semasa hidup, nanti akan diungkap oleh Allah. Nah, ini semua orang, setiap orang itu dijaga oleh malaikat. Ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk, ya. Ada yang sebelah kanan malaikat raqib, sebelah kiri malaikat atid. Itu akidah kita, ya. Salah satu rukun iman, kita beriman adanya malaikat. Dan malaikat itu ada tugasnya masing-masing. Ditugaskan oleh Allah untuk kita, untuk nyatetin amal kita. Bapak sekarang lagi khusyuk dengarkan taklim, dengarkan kajian tafsir ini, itu malaikat mencatat. Taruhlah misalnya Bapak dikasih nilai 90 dari awal duduk, dari awal kita pasang telinga sampai nanti selesai, alhamdulillah kita tutup, itu malaikat raqib yang bertugas dicatat. Ya, kalau zaman dulu itu Pak, kalau rapot itu ada yang biru, ada yang merah. Yang hidup zaman dulu, sekolah zaman dulu, rapot itu kelihatan. Kalau kita
nilainya kurang baik, banyak angka merahnya. 50 merah, 45 merah, 40 merah, semua merah. Merah itu tanda nilai kurang bagus, hasil capaian dari proses pembelajaran kurang bagus, nilainya merah. Ya, istilahnya nilai mati. Kalau orang itu atau anak itu nilainya banyak merahnya, nggak naik kelas. Nah, manusia hidup ini di hadapan Allah, yang dicatat oleh malaikat raqib juga begitu. Kalau nilainya tadi misalnya nilai rapot itu warna biru, malaikat raqib tintanya cuma biru, dia nggak punya tinta merah, ya. Nah, malaikat atid yang ada di sebelah kiri mencatat amal buruk. Kalau kita berbuat negatif, berbuat maksiat, malaikat yang satunya tadi yang nulis. Dia sebaliknya nggak punya tinta biru, istilahnya anak sekolah, tintanya apa? Merah, terus dinilai terus merah. Nah, nanti di akhirat nanti ada hari penimbangan amal, namanya mizan. Ya, khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Itu bacaan apa? Ya, bacaan subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu khafifatani, ringan, fil lisan, diucapkan di lisan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ringan enggak? Ringan. Tapi saqilatani, berat dua-duanya. Subhanallah bihamdi dan subhanallahil azim, itu berat dua-duanya fil mizan, di dalam timbangan amal. Nanti di akhirat, di padang mahsyar, amal kebaikan kita ditimbang. Salah satu yang memberatkan amal baik, kebaikan kita adalah ucapan dua kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimat memuji Allah, subhanallah, maha suci Allah, ya, dan seterusnya. Intinya ada amalan yang ringan tetapi berat di timbangannya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, kita mengapa diantaranya mengistiqomahkan wirid zikir ba'da sholatil maktubah, setelah sholat fardu itu. Kayak tadi dipimpin Ustadz Fahmi ya, tadi kan dipimpin, diajak zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Itu semuanya wirid, zikir. Wirid itu yang kita baca rutin, langgeng, acek, ya, maka dikatakan wirid. Selalu kita baca setiap habis sholat fardu. Itu diantaranya yang menambah bobot amal baik tadi. Selama kita baca zikir tadi, itu dicatat terus oleh malaikat hafidin tadi, ya, dijaga, amal kita tidak akan hilang. Jadi apa yang kita ucapkan di lisan tadi, yang dinamakan kalimat thayyibah, itu nggak akan hilang, Pak. Catatan itu tidak akan hilang. Nggak seperti di kita, ya. Pak Jayadi kita kirim WA, udah seminggu kita tanya, itu loh kemarin Pak yang saya WA, ya udah kehapus, ya, WA-nya kehapus, ya. Kalau dulu kena tip X, ya kena tip X tadi. Nanti kalau ini amal yang dicatat oleh malaikat tadi nggak akan hilang, Pak, ya, nggak akan kedelet istilahnya. Kayak Bapak kalau di HP kan ada yang kehapus tidak sengaja, ada yang memang sengaja dihapus, takut kepenuhan memorinya, dihapusin. Foto-foto dikirim teman-temannya, foto ini, foto itu, dihapusin biar memorinya nggak penuh. Tapi malaikat jangan dikira memorinya nggak cukup. Kalau HP kita memorinya semakin kecil, semakin nggak cukup, harus rajin menghapusi. Malaikat tidak akan menghapus itu, dan itu akan dimunculkan oleh Allah pada saat ditimbang amal kita. Itu Bapak dan Saudara sekalian,
Allah telah menugaskan malaikat untuk menjaga kita, untuk mengawasi kita. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Selanjutnya Allah memerintahkan fal yandur, maka hendaklah memperhatikan al insanu manusia. Ya, tadi kullu nafsin tadi, kita manusia, insan, setiap diri manusia, mimma khuliq, dari apa manusia itu diciptakan. Khuliqa, diciptakan. Jawabannya khuliqa mimma indafik, manusia itu diciptakan dari air yang dipancarkan atau yang memancar, yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari tulang rusuk orang laki-laki dan tulang dadanya orang perempuan. Ya, kalau dalam teori biologi, teori genetika, manusia itu dari air mani atau dari sperma dan ovum. Sperma itu dari laki, ovum dari perempuan. Ya, dari air yang seperti itulah Allah menciptakan kita. Ya, makanya kita harus sadar, kita ini siapa? Wong asalnya cuman setetes air saja. Air pun air yang tidak berharga. Emang bisa dijual, Pak? Air sperma bisa dijual? Kagak ada yang beli. Ya, paling dibuang-buang. Gak ada harganya. Tapi dengan izin Allah, manusia bisa merubah air yang tidak berharga tadi melalui proses pernikahan atau perkawinan. Allah menciptakan manusia dari air yang keluar dari suami maupun istri tadi. Jadi asalnya dari sesuatu yang tidak berharga kemudian menjadi makhluk yang mulia. Nah, ketika jadi makhluk yang mulia, ini kita tidak boleh sombong. Harus ingat asal usulnya. Siapa Anda itu sebenarnya? Anda itu asalnya tidak ada apa-apanya. Sekarang baru punya jabatan dikit saja sombong. Punya harta lebih dikit saja sombong. Itu karena nggak ngerti asal usulnya. Kalau orang paham asal usulnya, dia akan malu berbuat sombong. Siapa saya ini kok sampai sombong? Ya. Nah, keadaan yang semacam itulah yang diingatkan oleh Allah. Ya. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala ala raj'ihi laqadir, untuk mengembalikan manusia tadi, laqadirun, adalah maha kuasa. Artinya kita tadi diciptakan dari barang, dari sesuatu yang tidak ada harganya, diciptakan, dijadikan jadi makhluk yang ada harganya, ada nilainya. Setelah itu Allah mengembalikan lagi. Kalau dalam ayat yang lain dalam surat Yasin itu wa nunakkishu fil khalqi, dan aku kembalikan manusia fil khalqi, dalam penciptaannya, dalam kejadiannya. Nggak usah nunggu mati deh. Kita yang masih hidup ini aja, tadinya kan gagah. Ya, kalau masih seusia Ustadz Fahmi ini kan masih gagah, masih kenceng, lari juga masih kuat, lomba balap karung juga masih menang. Kalau Ustadz Fahmi lomba balap karung sama saya kalah. Dah saya ngalah aja deh, saya tahu diri, ya, kalah. Nah, itu wanunakkitsu fil khalqi. Allah itu akan mengembalikan ciptaannya itu yang tadinya dari kuat, dari gagah, lama-lama jadi tua, jadi loyo, jadi lemah lagi. Ya, seperti bayi lagi. Dulu bayi kan nggak bisa jalan. Ada nggak bayi yang bisa jalan? Ya, itu yang bisa jalan tuh Casper itu. Yang itu film-film animasi itu, tahu Casper? Yang putih itu yang kayak tuyul. Ya, itu kan bisa terbang-terbang ya. Bayi bisa ya, kayak balon gitu. Nah, orang nggak ada bayi bisa. Bayi itu lemah.
Jadi asalnya kita lemah, sedikit, lama-lama jadi kuat. Tapi seiring dengan perjalanan kehidupan kita, lama-lama kembali lagi, lemah lagi. Yang dulu waktu bayi tidurnya kan lama ya. Semakin lama, semakin tua, tidurnya juga lama, tidurnya banyak. Ya, pengennya tidur mulu. Ya, walaupun kadang-kadang susah tidur. Kenapa susah tidur, Pak? Memorinya penuh. Ya, tahu HP itu kalau memorinya udah penuh bahkan bisa hang. Hang itu apa? Mati. Ya, sebelum hang lemot dulu. Ya, lemot, susah. Kenapa? Ini memorinya kepenuhan, Pak. Dihapus-hapusin dulu. Bahkan diperintahkan suruh menghapus semua. Ya, dokumennya tidak hilang kalau dihapus semua. Memorinya terbatas. Nah, manusia susah ngeblank. Ya, nggak bisa tidur, nggak bisa ngantuk. Kenapa? Memorinya penuh. Penuh apa? Mikir ini, mikir itu, mikir ini. Ya, padahal sebenarnya kalau sudah semakin berusia, jangan banyak pikiran. Kalau kebanyakan pikiran nanti darahnya naik, tensinya naik. Nah, biasanya kan orang begitu. Kalau dicek oleh dokter, Pak, ini darahnya naik, Pak, darahnya tinggi. Kenapa? Bapak mikirin apa? Ya, yang ditanyain adalah pikirannya. Karena itu nyetrum, berpengaruh, ya, berpengaruh. Nah, oleh karena itu, Bapak dan saudara sekalian, kita sadar bahwa nanti kita akan dikembalikan lagi oleh Allah. Nanti dari mati jadi hidup, kembali mati lagi, nanti hidup lagi di akhirat. Yaumatu belas sarair, nanti pada hari akan ditampakkan semua sarair, rahasia. Sirrun itu rahasia. Makanya dalam sholat itu ada jahar, ada sir. Jahar itu rakaat pertama, rakaat kedua itu imam baca fatihahnya jahar, kita dengar. Makanya waladhdallin, makmumnya amin, itu jahar karena kedengaran jelas. Tapi ada yang tidak kedengaran, sir. Rakaat ketiga maghrib nggak dengar, rakaat ketiga keempat isya nggak dengar, dan begitu seterusnya. Sir, rahasia. Ya. Nah, manusia ini tadi di awal kita katakan semua orang punya rahasia, simpanan di dalam hati. Ya, apakah itu rasa sebel, apa rasa dendam, atau rasa cinta, rasa senang. Ya, Bapak semua ini ada rasa cinta. Ada nggak rasa cinta? Ada. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wadzabi, dan seterusnya itu, ya. Manusia itu diberi pemandangan yang indah, dijadikan indah ketika memandang hubbus syahawat minan nisa, cita nafsu pada perempuan. Ini kan laki-laki semua nih, pasti pernah merasakan dak dikduk ketika ngelihat apa? Minan nisa, perempuan. Ya, kalau ada orang laki-laki kok ngelihat perempuan cantik kok tertarik, wajar nggak wajar? Wajar. Normal nggak? Normal. Jadi nggak apa-apa, jangan diomelin. Ya, ini baru ngelihat saja sudah dak dikduk, nggak apa-apa, itu normal, Pak. Ya, cuma yang nggak boleh itu dilanjutin. Udah ngelihat ada cewek, lihat ada cewek baik, dilihat, habis itu diikutin aja. Ini belok kemana ya? Ini kok ke timur ini? Nah, kemana? Ke kanan apa ke kiri? Nah, itu yang tidak boleh. Ya, sekedar terlihat, nggak apa-apa, boleh. Ya, tidak berdosa. Yang berdosa adalah mengikuti tadi. Jadi ada yang khairay yarah, terlihat hanya sebentar. Ya, katanya istilahnya rizki itu, ya. Melihat orang cantik, rizki, menikmati nikmat
Allah. Tapi yang tidak boleh terus-terusan itu ya. Jadi yaumatublas sarair, nanti di hari kiamat nanti semua rahasia akan ditampakkan, akan ditunjukkan oleh Allah. Famalau min quwwati wala nasir, maka tidak ada bagi manusia itu kekuatan sedikit pun. Ya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Seperti kita baca la haula wala quwwata illa billahil azim. Kita ini nggak ada daya, nggak ada kekuatan, nggak ada daya, potensi kuat itu nggak ada, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita ini jadi kuat, jadi perkasa karena Allah, ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah. Nah, nanti di akhirat tidak ada kuatin kekuatan, wala nasirin, dan tidak ada yang bisa nolong. Yang nolong siapa? Ya Allah yang nolong. Oleh karena itu biar kita nanti ditolong oleh Allah, kita memperkenalkan diri kepada Allah. Bagaimana Allah mengenal kita? Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisiddah. Kenalkan dirimu di saat Anda senang, maka Allah akan mengingat Anda di saat Anda sulit. Yang nanti di akhirat ketika kita butuh pertolongan, Allah yang nolong. Ya, Allah memberi pertolongan untuk orang itu terhindar dari azab, terhindar dari siksaan. Itu Allah yang menolong kita. Pada saat itu tidak ada istilah kata belece seperti di dunia. Di dunia ada orang mau masuk penjara, dapat rekomendasi, dapat kata belece dari pejabat tinggi, Pak, tolong itu jangan dipenjara, keluarin. Bisa itu di dunia. Ada juga yang pakai apa? Pakai uang, pakai fulus. Ya, maafi fulus, mampus. Tidak ada fulus, mampus. Ya, nah itu kan di dunia. Nanti di akhirat tidak laku itu. Ya, fulus itu nggak laku. Ya, yang laku ya amal kita sekarang ini, amal kebaikan di dunia ini yang bisa menolong diri kita. Wasama'i dzatir raja wal ardi dzatis sada, dan demi langit yang berulang-ulang mempunyai hujan. Seperti hari ini hampir setiap hari kita hujan dari langit. Ya, Allah yang menurunkan hujan dari langit. Dan demikian juga bumi yang bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Ya, apalagi bumi di kota Depok ini sangat subur. Bapak mau nanam apa saja tumbuh. Ya, asal jangan nanam di karpet. Nanam di karpet kagak tumbuh. Kecuali kalau hidroponik ya, yang pakai paralon itu. Nah, itu bisa tumbuh. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa tumbuh. Tapi di bumi yang asalnya keras sekalipun, itu kita nanam biji di dalam tanah, nanti ada kesiram air hujan, bisa apa? Bahasa Inggrisnya itu meletek tanah itu. Meletek itu apa? Pecah, retak tanah itu. Ya, dari bibit, apa bibit rambutan, apa bibit mangga yang berupa biji itu, nanti begitu ada tumbuh semai, dia akan membelah tanah itu, akan muncul tumbuh-tumbuhan. Jadi itu innahu laqaulun fasl, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah firman Allah yang bisa memisahkan bainal haq wal batil wa ma huwa bil hasil. Dan Al-Quran ini bukan senda gurau, artinya bukan candaan. Oleh karena itu kita tidak boleh canda tentang ayat Al-Quran. Ya, kita tidak boleh. Kita Al-Quran harus serius. Setelah itu boleh bercanda. Makanya dulu ketika ada awal ya, pertama kali ada Rhoma Irama nyanyi katakan Tuhan itu satu, ingat nggak lagu itu? Itu kan sebelumnya diawali dengan Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad dan seterusnya. Itu dibaca oleh Rhoma Irama tanpa diiringi musik. Banyak orang Islam yang nggak sadar, itu gimana sih baca ayat Al-Quran di dangdutin, diiringi musik. Ternyata setelah diteliti oleh para kiai,
oleh para ulama. Loh beda. Jadi dia ketika baca ayat Qul wallahu ahad Allah, itu musik no. Tidak ada musik sama sekali. Walaupun banyak penonton, itu hening, sepi semua. Baru setelah baca terjemahnya, kotokan Tuhan itu satu greng-greng kan gitu ya. Itu pasti semua pernah ngelihat lah ya, ngelihat dan dengar, apalagi kalau video atau di TV. Itu musik itu bukan mengiringi Qul wallahu ahad. Ya, akhirnya Omai Rama terbebas dari isu-isu tadi ya. Jadi dianggap tidak berdosa menyanyikan ayat Al-Quran karena tidak bersamaan dengan musik tadi. Karena musik kan dianggap malahi, sesuatu permainan yang sia-sia. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa memperlakukan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya, dengan serius, kita pahami dengan serius, kemudian kita amalkan juga dengan serius, sehingga menjadi amal soleh yang dicatat oleh malaikat raqib yang nanti akan memperberat timbangan amal kita ketika di akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.